Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Denny Herdiana selaku pembimbing untuk aplikasi SAPD dan hal-hal yang terkait dengan ujian sertifikasi akuntansi pemerintah nanti kepada mahasiswa. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Eh, Pak Denny dan teman-teman, kita ketahui bahwa pekan depan mulai tanggal 18 dan 19 itu didahului dengan luring ya, tanggal 17 itu akan dilaksanakan ujian sertifikasi bidang akuntansi pemerintah, khususnya di prodi D3 akuntansi ya, karena memang sesuai jadwal seperti itu. Mungkin saya informasikan bahwa mengapa tanggal ini dipilih, karena kami menyesuaikan sebenarnya ya dengan program kampus yaitu Yudisium ya. Di kalender akademik Yudisium akan dilaksanakan tanggal 23 September, sehingga sertifikasi yang semula kami jadwalkan awal September kami ubah menjadi pekan depan ini tanggal 17 sampai 19 September. Namun demikian mohon maaf, sepertinya Yudisiumnya akan mundur gitu ya. Harap dimaklumi oleh teman-teman. Tapi kami tidak bisa mengundurkan jadwal sertifikasi karena kami sudah berkomitmen dan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar PKN STAN. Misalnya dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat SITP di sana yang mengelola aplikasi Saktinya, kemudian juga dengan pihak pengelola aplikasi SAPD dengan Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Ini kami sudah berkomitmen bahwa ujian memang akan dilaksanakan pekan depan, sehingga kami tidak bisa mengundurkan jadwal mengikuti jadwal yudisium yang sepertinya yang saya dengar secara lisan itu akan mundur di tanggal bulan Oktober lah, tanggal 7 atau tanggal berapa saya kurang tahu karena suratnya belum ada seperti itu. Sehingga ini teknis seperti ini memang di luar jangkauan kami ya. Jadi kami sudah menyesuaikan, kami sudah berkomunikasi dengan ketua angkatan kalian, itu kami sesuaikan tanggalnya, tanggal 17, 18, 19. Namun memang ini di luar jangkauan kami tentang yudisium itu. Oke. Itu seperti itu yang pertama. Kemudian teman-teman, bahwa seperti yang saya sampaikan di briefing awal yang lalu tanggal 3 September yang lalu tentang fungsi dari ujian sertifikasi ini, bahwa kebutuhannya adalah salah satunya untuk menguji kesiapan rekan-rekan di pekerjaan sehari-hari ketika nanti sudah kembali ke kantor. Walaupun mungkin tidak semua pengelola keuangan di bidang ini yang akan bekerja nantinya di sana, mungkin ada yang lebih teknis lagi di perpajakan, mungkin di teknis perpajakan, di bea cukai, di teknisnya, di perbendaharaan juga seperti itu. Namun demikian, pengetahuan ini sangat penting ya, menjadi bekal, karena saya tahu bahwa teman-teman ketika bekerja di sana nantinya akan menjadi andalan sebagai anak muda yang gampang menyerap ilmu, gampang untuk mengaplikasikan. Saya yakin teman-teman mempunyai kelebihan dibanding kami-kami yang sudah umurnya lebih tua ini, sehingga nantinya di kantor masing-masing itu kemampuan kalian dinilai dengan baik. Ini juga akan menjadi pijakan bagi teman-teman di dalam berkarir nantinya. Karena saya yakin teman-teman juga akan tidak hanya berhenti di D3 saja ya. Jadi mungkin harus ke D4 atau S1, kemudian nanti lebih tinggi lagi, bahkan sampai S3 kalau bisa. Nah, itu adalah pendidikan yang penting. Nah, ini salah satu persyaratan untuk lulus, walaupun ini tidak mutlak, itu adalah sertifikasi ini sebagai sertifikat pendamping ijazah seperti itu. Nah, pada momen hari ini Pak Denny akan menyampaikan mengenai apa itu sistem akuntansi pemerintah daerah ya, sistem akuntansi Pemda itu. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting juga, walaupun teman-teman mungkin eh, hanya sebagai pengetahuan bahwa tidak semua bekerja di situ, tapi ini adalah suatu hal yang eh, apa namanya bonus ya, tambahan sebagai pengetahuan dan mungkin nanti sangat berguna gitu. Tuh. Kemudian
nanti hari Selasa kalau tidak salah ya hari Selasa secara luring kita akan mengadakan briefing mengenai aplikasi Sakti terutama dan juga mungkin hal-hal yang terkait dengan akuntansi Pemda ini masih bisa ditanyakan, masih bisa dikonfirmasi dan sebagainya agar persiapan untuk ujian tanggal 18 dan 19 dapat berjalan dengan lancar. Eh, Demikian Pak Denny dan teman-teman, semoga acara briefing secara daring pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kaprodi ya, Pak Hari Sugianto. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya ya. Ini mudah-mudahan masih semangat ya pada saat apa namanya masih liburan ya, masih liburan. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Hari. Jadi untuk ujian ya, ujian sertifikasi kompetensi Akpemda ini tidak ada perubahan ya. Jadi tetap sesuai jadwal itu minggu depan. Nah untuk SAPD sendiri itu ujiannya di hari Rabu ya, Pak Hari ya kalau nggak salah ya, tanggal 18 ya, Betul Pak Denny. 18 September ya. Diawali dengan teori ya, teori akuntansi pemerintah daerah menggunakan aplikasi CAT. Kemudian dilanjut dengan simulasi akuntansi pemerintah daerah, yaitu menggunakan aplikasi SAPD. Jadi sebetulnya aplikasi SAPD ini berbasis Microsoft Access ya. Jadi kalau adik-adik sudah terbiasa dengan Microsoft Access, insya Allah tidak akan ada banyak kendala ya. Cuma di sini kan tentunya ada beberapa fitur ya atau menu yang harus dipelajari ya. Nah, di sini kalau boleh tahu, apakah sudah diinstal semua aplikasinya? Belum. Oke, nah ini di sini di chat sudah ada ya https bit.ly SAPD 2024 ya. Silakan adik-adik dibuka ya. Silakan. Nah, ini bagi yang baru bergabung saya share kembali. Nah, di sini ya. Jadi ketika kita buka bit.ly ya. Nah, nanti ada aplikasi SAPD ya, versi 34. Nah, itu silakan di download ya, kemudian diinstal. Nah, ini menggunakan SAPD, sorry, belum di-share ya. Saya share screen dulu ya. Nah, di sini apakah sudah terlihat? Sudah Pak Denny. Oke, sudah ya. Nah, ini di sini versi terbarunya adalah SAPD versi 34 ya. Nah, ini. Jadi kalau yang sebelumnya kan ada 33, 32 ya. Nah, yang terbaru ini adalah SAPD 34. Jadi mohon pada saat mendownload dan menginstal itu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang terbaru ya, SAPD versi 34. Nah, di sini kita klik dua kali. Nah, kalau misalnya ada pada saat mengklik dua kali ada kendala ya, misalnya tidak keluar gitu aplikasinya ya, diklik aja terus, klik, klik, klik terus saya sampai keluar ya. Nah, setelah keluar tampilannya seperti ini, kemudian di refresh koneksi. Nah, ini ya, jangan lupa. Ini kan masih offline ya, jadi belum terhubung dengan server, masih merah. Nah, di sini kita klik refresh koneksi. Nah, kalau misalnya di sini sudah online warna biru ya, nah baru masuk. Nah, masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin merubah provinsi ya, kabupaten kota, kemudian jenis SKPD-nya apa. Nah, ini harus di unchecklist ya, sebelah sini. Di unchecklist, kemudian ini bisa dirubah. Nah, ini ya. Nah, ini tergantung dari soal, adik-adik ya. Tergantung dari soal, misalnya provinsi Banten ya. Nah, kita coba provinsi Banten. Nah, kemudian kabupatennya adalah Pandeglang. Nah, ini. Ya, kemudian SKPD-nya Dinas Pendidikan, tahun anggarannya 2024.
Nah, di sini periode tahun anggarannya kita pilih murni ya. Nah, ini kita milih APBD murni, jadi bukan perubahan. Kemudian di checklist, lalu di sini masukkan nomor NPM adik-adik ya. Jadi nomor NPM-nya sama ya dengan password ya. Nah, di sini. Nah, pastikan kemudian masuk. Nah, di sini kalau misalnya sudah masuk, pastikan ya apakah namanya sudah sesuai atau belum ya. Nah, ini nama lengkapnya siapa ya. Nah, kalau misalnya ternyata namanya tidak sesuai, bisa menghubungi kami ya sebagai panitia, nanti dibantu ya untuk merubah data di database. Nah, kemudian apabila ingin merubah password, klik yang ini ya, setting dan master data di sini. Ubah username dan password, kita klik di sini. Nah, di sini edit ya. Nah, ini bisa merubah password. Oke, kita kembali ke sini. Oh, sebentar. Sepertinya harus dipaksa keluar. Enggak, Oke. pada nih. Iya, nggak apa-apa. Nah itu Oh, iya. Gimana, Kang? Nah, ini ada untuk masternya. keluar dari ubah password, Iya. diklik tombolnya, ada Oh, tombol yang tutup buku itu. tadi saya coba ini, Dicoba. Kang. Apa nggak Ke keluar? jalan. Hah? Oh, coba. Oh, coba lagi ya. Oke. Coba Yus, ubah ubah password. username, password, edit ya. Ya, edit, Oke. simpan, Oh, harus simpan dulu ya. Tadi simpan aja. sudah, iya, ya. Ya, Oke. simpan. Ah, oke. Terus Berarti ini tidak diklik. oke. Oh, tadi belum di ini, Kang. Nah, Belum di apa gitu. namanya? Belum simpan password ya. Ya, Jadi nggak, seperti itu. ya, ya, ya. Oke, oke. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ini Kang Yana dulu atau saya? Ada nih, lanjut aja. Saya mengikuti. Oke. Nanti kalau ada Ya, problem minta tolong ya, Kang ya. ya. Barangkali ada teman-teman yang tidak bisa menginstal aplikasi atau running aplikasi, minta tolong dibantu, Kang. Ya, Oke, oke, oke. baik. Nah, ini di alamat Bitly ya, silakan dibuka ya, adik-adik ya. Nah, di situ ada simulasi soal ya. Nah, itu. Simulasi soal sudah saya upload di Bitly SAPD 2024 ya. Silakan dibuka ya. Nah, kita coba di sini. Nah, saya share ini coba. Apakah sudah download semua? Sudah dibuka soalnya? Kita bersama-sama mengerjakan ya. Nah, ini saya bagi dua aja ya untuk mempermudah. Oke. Jadi sebelah kiri saya layar ya, sebelah kiri layar ini adalah soal ya. Simulasi soal SAPD. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah aplikasi. Nah, di sini di sebelah kiri ini kan ada menu ya. Ada menu input saldo awal, input APBD, rekap APBD, input transaksi tahun berjalan, rekap transaksi tahun berjalan, kirim data jawaban, cetak laporan. Nah, kemudian di sini yang merah ini adalah untuk mengosongkan data ya. Oke, kita mulai dari input saldo awal ya. Nah, di soal ini kan kita lihat SKPD Dinas Pendidikan pada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki data sebagai berikut ya. Nah, di sini ada neraca audited dari BPK ya. Nah, ini adalah tahun anggaran apa namanya di awal tahun ya, dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada APBD untuk tahun berjalan ya di tahun 2024. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah transaksi tahun berjalan ya. Nah, ini selama tahun 2024. Oke, kita coba dulu menginput saldo awal ya. Kita klik di sini. Silakan adik-adik bersama-sama ya. Bersama-sama mengerjakan. Nah, ini ya. Nah, kita coba
untuk memasukkan aset ya untuk persediaan. Nah, kita klik baru ya di sini, kemudian pilih aset, kelompoknya adalah aset lancar, kemudian kita pilih persediaan ya. Nah, di sini persediaan, rincian objeknya kita lihat soal persediaan alat tulis kantor. Oke, persediaan alat tulis kantor ya. Oke. Nilainya berapa? Kita lihat di sini. 352 juta ya. 352 juta. 352 juta. Oke. Nah, kemudian sumber dananya adalah kita pilih APBD ya. Nah, kalau misalnya sudah lengkap terisi, kita klik simpan. Nah, di sini ya. Kemudian kita lihat di sini di baris terakhir ada ekuitas. Ya, kita rekam. Kita pilih akun ekuitas. Kelompoknya adalah ekuitas. Uraian di neracanya adalah ekuitas. Rincian objeknya ekuitas. Nah, kemudian di sini kita biar cepat ya. Kita copy ke sini. Nah, ini ya, 4,7 miliar. Sumber dananya adalah APBD, kemudian simpan. Nah, kita lihat di sini, pastikan debit kreditnya sama ya, jumlahnya ya. 12,115 miliar. Bagaimana, apakah ada yang sudah selesai? Apakah jumlahnya sama? Sampai di sini ada yang belum paham? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti dianggap sudah paham ya. Oke, Pak Denny bisa. boleh menambahkan Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Kang Yana. Silakan, Kang. untuk melihat hasil neraca ini, kalau nggak Iya, salah tapi ya, iya, iya, dicetak iya. laporan ada Pak neraca awal bisa Oh, iya, iya. dicetak gitu Iya, untuk iya. melihat hasilnya. Kita Kalau ini keluar kan dulu. bentuk input Iya, iya. ada dicetak laporan. Cetak laporan. Nah, di Ada sini neraca saldo awal ada neraca saldo awal. di ke bawah Ntar dikit saya besarkan aja, dari Pak. yang barusan. Nah, ini tanggalnya harus masukin dulu ya. Tanggalnya. Kalau neraca saldo awal nggak Oh, usah nggak usah, karena langsung. bukan tahun berjalan ya. Oh, kalau misalnya ini, Kang, kalau misalnya teman-teman sudah input nih, sudah apa namanya, Hmm, sudah simulasi ya, sudah latihan ya, itu harus ya, dipastikan dikosongkan dulu ya sebelum ujian ya. betul, harus Oke, kosong. harus Harus kosong ya. dikosongkan dulu. Iya ya. Karena kalau tidak kosong nanti akan double ya, double. Tebal Oke oke, pengirimannya. siap siap. Di sebelah mana, Kang? Oh ini. Izin Nah ini ya, ada itu, sebelah betul, sini ya. betul. Oke. Oh tanggalnya Oh, harus tanggal diisi, harus Kang. diisi, Pak. Iya iya iya. Berarti di sini ya, 1 Januari ya. Ya, satu-satu enter aja. Tahunnya nggak usah dimasukin, Pak. Oh nggak usah. Nah, Terus tiga ininya, satu satu enter. 12 sorry ya, sorry, betul. nggak apa-apa ya. Betul, 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 betul. Oke. Neraca saldo Neraca awal, saldo klik awal. klik. Oh iya, iya Seperti iya iya. Iya. Oke, siap siap. Oke, oke, seperti itu. Jadi untuk melihat hasil, ada semuanya dicetak itu bentuk cetakan-cetakannya ya. Iya iya. Bentuk cetakan sesuai dengan format Pemda, kita bisa lihat di cetak laporan. Oke oke. Seperti itu dulu, Pak Dani. Iya iya, Tambahan. siap siap siap. Oke. Ada pertanyaan silakan adik-adik mahasiswa sebelum kita lanjut ke input APBD ya.
Ya, ada. Silakan. Barangkali di sini ada yang belum bisa ini apa running aplikasinya. Oke, sementara lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau misalnya sudah terlihat ya, neraca saldonya, debit kreditnya sama, kemudian kita pilih close ya, di sini close print preview ya. Nah, kembali ke menu awal ya. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Oke, ini untuk neraca audited dari BPK tahun sebelumnya ya, sudah selesai ya, yang di awal tahun. Nah, kemudian untuk APBD. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk APBD ini ada program, kegiatan, kode, uraian, rincian objek, jumlah anggaran. Nah, ini pastikan pada saat menginput ya, kode program kegiatannya jangan sampai salah ya. Soalnya kalau misalnya salah itu akan berpengaruh di input transaksi tahun anggaran berjalan ya, Kang Yana ya. Jadi harus Betul Pak Dani, betul. harus sama ya. Karena kalau misalnya ada yang tidak sama pada saat menginput tahun anggaran berjalan itu tidak akan muncul. Jadi nanti tidak akan muncul. Oke, nah kita pilih di sini input APBD ya. Nah, kita pilih di sini input APBD, kemudian rekam ya baru. Nah, di sini ya. Oke, kita masukkan. Nah, di sini urusannya kan SKPD pendidikan ya. Nah, di sini. Kemudian programnya 0, kegiatannya 0. Nah, di sini kita bisa mengklik gaji ya. Gaji atau langsung aja honorarium ya. Honorarium. Nah, di sini ya. Honorarium. Kita enter di sini nanti akan muncul. Tapi di sini terlalu banyak ya. Harus lebih rinci lagi. Oke, Enter. tenaga ahli ya. Nah, di sini. Honorarium tenaga ahli, instruktur, dan narasumber ya, atau narasumber di sini. Kita klik. Nah, di sini ini akan terisi dengan otomatis ya, kode akun, kode kelompok, jenis objek ya. Nah, kemudian kita inputkan jumlah anggaran. Jumlah anggarannya di sini 45 juta rupiah. Kita masukkan ya di sini. Di paste, kemudian sumber dananya adalah APBD. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Nah, itu ya, adik-adik ya. Mudah kan? Mudah ya. Nah, kemudian rekam lagi di sini baru ya. Nah, kita pilih pendidikan, kemudian pilih. Nah, jangan lupa ya, Oh, kita maaf mau Pak masukkan. Dani, Iya, siap. maaf. Tadi yang honorarium itu bukan 00, 16 dua Oh program iya, salah, salah, kegiatannya. salah. Oh, oke. Nah, ini. Lanjut dulu aja yang Nggak apa-apa. terakhir, biar Iya, siap. nanti kita Nanti untuk cara ini, Kang. editnya bagaimana. Ya, Cara maksudnya untuk editnya ngasih tahu bagaimana. juga bagaimana kalau mengedit. Nah, itu, ya, Kang. Betul, betul, Nah, itu ya. betul. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja, lanjut dulu. Yang 6, oke. Nah, kita mau input retribusi pelayanan pendidikan. Oke, ya. Nah, di sini kita pilih 16. Sebentar, ini bocor ya. Saya ada suara. Nggak kelihatan ya. Oh, sudah enggak. Oke, nah ini programnya 16. Kegiatannya 057 ya. 057. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini retribusi ya, pelayanan pendidikan. P aja, sampai huruf P. Oh iya P ya. Oke, baik. Nah, ini retribusi pelayanan pendidikan. Kemudian jumlah anggarannya 10 juta ya. Nah, di sini 10 juta, sumber dananya APBD. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita menginput salah ya, Kang Yana ya?
Nah, Betul, Pak kita Denny. kita buka Cek rekap di APBD ya, rekap APBD. rekap APBD. Nah, di sini kemudian kita pilih tadi honorarium ya, honorarium tenaga ahli ya, Betul, instruktur yang atau itu. narasumber. Nah, kita klik 2 kali ya, Kang Yana ya. Iya, Pak. Double Ya, klik. nah, double klik, kemudian edit. Nah, baru kita tadi memasukkan program Program kegiatan. 16.234 ya. Nah, ini programnya 16, kegiatannya 234. 234. Bisa diketik. Oh ya, Tiga. 234. Nah, ini ya. Oke, baru kita Sip. simpan ya. Oke, sudah semua nih ya. Nah, kita pastikan jumlahnya sama ya. Nah, ini. Atau bisa menggunakan apa? Cetak ya, Kang Yana ya. Dicetak. Nah, kalau Ya, cetak ya. bentuk DPA Oke. nantinya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin melihat cetakannya bagaimana, kita pilih cetak laporan, kemudian kita Tanggal harus dimasukin kayaknya. tanggalnya ya, tanggal ini langsung Satu satu enter. enter aja. Ah, Oh iya, 31/12 enter. 30. Oke. Otomatis kalau tahunnya Jadi ya. ada di namanya itu APBD. penjabaran APBD, Pak. Oke, Penjabaran. Oh baik. iya. Oke. Penjabaran APBD ya. Kalau ini sudah dengan nanti realisasinya. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini berarti realisasinya belum diinput ya, masih kosong. Nah, belum. Ya, Tapi masih. kita bisa melihat bahwa kita punya TPA segini gitu, ada Oh anggarannya ya. bentuk form. Nah, ini berarti kita lihat akumulasinya ya, Kang Yana ya. Total Akumulasinya total total di atas berarti. ke atas. Ah, di sini. Pendapatan 10 juta ya. Ya. Belanja daerah 5,42 miliar ya. Betul ya? Coba kita lihat soalnya. 54. Oh iya betul. Ya. Kalau ini empat ini 5. jumlah anggarannya di total kan antara Hmm. pendapatan dengan Iya iya belanja. betul. Nah, di Ka- input di rekap APBD itu kelihatan, Pak. Iya iya. Kalau Coba ini di eh, hal. rinciannya ya Jadi kalau di lebih pas detail ya. cetak DPA pasti dipisahkan mana Iya belanja iya sama iya. mana pendapatan. Iya iya. Iya iya. Oke. Oke, kita kembali. Di rekap APBD juga kelihatan, Pak. Oh Coba iya, di rekap APBD. di sini di samping Oh ya ada di samping. Ya, estimasi pendapatan sama apropriasi apropriasi belanja. belanja. Ya. Nah ini Ya. adik-adik sudah belajar kan terkait akuntansi pemerintah daerah ya, terkait dengan jurnal anggaran ya. Nah ini estimasi pendapatan ya, kemudian apropriasi belanja. Nah ini selisihnya adalah estimasi perubahan sal ya, sebesar 5,417 miliar. Oke, apakah sama semua? Ada yang berbeda nggak? Hmm? Oh maaf, Pak Denny cetaknya ada di bawah ternyata. Cetak apanya? Bukan dicetak laporan. Oh, Ini nih ini cetak APBD. APBD. Oh, iya, iya, iya. Kita klik ya. Oh, iya, Nah, iya. kalau ini APBD aja. Iya, Kalau yang iya. tadi mah udah namanya apa? Penjabaran APBD. Penjabaran. Udah Oh, iya. Karena, ngebandingin iya, penjabaran lebih antara detail. udah ngebandingkan antara Iya, anggaran dengan realisasi. realisasi. Oh, iya, oke, oke. Iya, iya. Oke, ini sangat mudah sekali ya. Ini memang untuk mempermudah ya, Kang Yana ya. Mempermudah user ya. Yes, sir. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan adik-adik sampai di sini. Ya, ada nggak? Silakan. Jangan malu-malu ya. Nanti malu-maluin ya. Ayo, silakan. Ini mumpung ada pakarnya ini, Kang Yana ya, programmer. Ayo, ada pertanyaan? Oke, sepertinya paham semua nih Kang Yana ya, Pak Hari ya. Mudah-mudahan paham semua ya.
Lanjut. Lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini pastikan ya, totalnya sama ya. Estimasi pendapatannya 10 juta rupiah, kemudian apropriasi belanjanya 5,4 miliar rupiah. Sehingga di sini estimasi perubahan saldonya 5,41 miliar. Nah, ini ada chat, kita buka ya. Oh, ini Adam. Oke, izin Pak. Apakah harus urut input saldo awal terlebih dahulu, kemudian input APBD? Oke. Gimana Kang Yana? Mau jawab, Kang? Boleh, boleh, Pak. Iya, silakan, silakan. Kalau untuk izin ya, kalau untuk saldo awal dengan APBD bebas, mau input mana aja tuh. Karena secara di aplikasi itu tidak berkaitan. Saldo awal untuk neraca di saldo awal, sedangkan APBD itu eh, dia tidak berdasar saldo awal jurnalnya. Nah, yang Oke, harus berurutan itu adalah antara input APBD dengan transaksi tahun berjalan. berjalan. Iya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jelas ya, Adam ya? Oke, ini Brilian Adam nih pemilik Adam R dulu ya. Oke, ya, ada lagi. Silakan, silakan. Sepertinya tadi ada yang sudah ini. Silakan ya. Masih di mute. Tadi kayaknya ada yang masuk ya, Kang Ena ya, suara ya. Oke, berarti sementara belum ada lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau ada nih chat. Oh, baik, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau sudah input saldo awal, input APBD ya. Nah, ini bisa lihat di rekap ya, Kang Yana ya, tadi ya. Nah, ini tadi sudah ya. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah, kita akan mencoba menginput transaksi tahun anggaran berjalan ya. Nah, kita bandingkan dengan soal simulasi, kita lihat di sini ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya, adik-adik ya. Ini penting sekali. Nah, di sini di soal tanggal 2 Januari 2024, bendahara menerima SP2DLS gaji dengan nomor 1 SP2DLS gaji garis miring 2024 untuk pembayaran gaji pegawai periode bulan tersebut. Nah, ini adik-adik ya, kita lihat di sini karena ini kan LS ya. Jadi kalau LS ini dicatat sebesar apa? Sebesar brutonya. Ya, jadi bukan neto ya. Jadi sebesar brutonya. Jadi bisa jadi gaji tunjangan ini ada komponen apa? Ada komponen pengurang ya. Seperti misalnya ada taspen untuk BPJS ya, untuk PPH misalnya ya. Nah ini. Tetapi karena LS ini adalah dicatat sebesar brutonya. Nah, kita input di transaksi tahun berjalan ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini. Kemudian kita rekam baru di sini ya. Ada pertanyaan lagi. Izin Pak, oh Siti ini. Siti Maisaroh. Izin Pak, sedari tadi pagi saya coba connect ke server, tetap tidak bisa. Sudah saya klik refresh koneksi, tetapi tetap offline. Bagaimana ya Pak solusinya? Wah ini Kang Yana lagi nih. Gimana Kang? Potong dulu, boleh, Pak Dede? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Mumpung ingat. Satu, pastikan internet online. Jika sudah online internetnya, saya yakin itu providernya First Media. Jadi diblokir Kang ya, kalau Plus Media ya. Iya, Jadi nah, saya solusinya, balas di chat aja ya, tethering aja Kang providernya. ya. Tethering Betul. operator lain ya. Di tethering dari HP aja, mau Oh Telkomsel, ya, mau ya. Indosat, mau apapun bebas. Bebas ya. Sementara yang ngeblok database kita itu sehingga gak bisa connect ke server adalah First Media. Kalau IndiHome aman Kang? IndiHome aman. Aman ya. Oke. Jadi First Media ya. Adik-adik ya. Atau barangkali mau langsung apa namanya?
berbicara langsung boleh ya, Siti ya. Mbak Siti Maisaroh, silakan. Barangkali mau langsung berbicara. Dikonfirmasi itu plus media apa bukan? Itu Mbak Siti, First Media atau bukan? Iya Pak. Oh, Ya iya itu. betul. Iya betul Kang. Berarti Kang Yana belum bayar itu kali Kang. Belum bayar Itu urusan franchise. antar perusahaan, Pak, nggak tahu. Jadi perusahaan server kita, Oh iya iya iya. plus media itu Iya nggak iya. bisa dari dulu. Oh nggak bisa ya. Berarti harus harus Iya, dikunjungi dulu Pak ke kantornya Kang Yana ya. Di iya. Jakarta mungkin ya. Oke baik. Oke, Terima kasih oke, Kang Yana oke. ya. Sudah jelas ya. Oke sudah jelas. Sampai di mana kita aja? Oke. LS, Pak. Iya iya siap siap. Oke jadi ini kita pilih ya, kan sudah rekam ya, sudah rekap. Nah, ini untuk provinsi, kabupaten jangan khawatir ya. Kalau di awal sudah misalnya memilih Banten, kemudian Kabupaten Pandeglang itu akan otomatis ya, akan otomatis. Termasuk juga kode SKPD dan nama SKPD. Yang kita lakukan adalah kita memilih kelompok jenis transaksi ya, kelompok transaksinya untuk LS berarti apa? Berarti belanja. Jadi kelompok transaksi ini terbagi dua, pendapatan atau belanja. Nah ini ya. Nah kita pilih belanja ya untuk LS. Jadi belanja itu kan ada TU, ada UP, ada GUP, kemudian ada LS ya. Adik-adik sudah belajar ya di akuntansi pemerintah daerah. Nah kemudian kita pilih jenis transaksinya, kita pilih LS ya. Nah ini jangan lupa ya, belanja LS gaji basis akrual, kodenya 114. Kita pilih di sini, klik. Oke. Kemudian tanggalnya adalah 2 Januari. 2 Januari ya. 2 garis miring 1 cukup di enter. Oke. Kemudian nomor dokumennya. Nah, di sini ya. Kita copy aja. Copy paste. Nah, kemudian jenis SP2D-nya kita pilih LS. Jenis LS-nya gaji dan tunjangan ya. Pilih urusan pendidikan, program kosong, kegiatan kosong. Nah, pilih objek, gaji, dan tunjangan. Oke. Nah, baru nanti lanjut ke rincian objek belanja ya, kode RO. Nah, di sini ya, kita pilih di sini gaji pokok PNS. Nah, berapa kita masukkan ya. Nah, di sini 303,8 juta rupiah. Kita copy ya, kemudian paste di sini. Oke, kemudian, sorry, salah. Ini harus manual. Enggak, hapus aja Pak ini. Oh, ini kan, oh double, sorry. Nol-nolnya Iya, iya, belakang. kebanyakan ini. Oh, iya, iya. Oke. Nah, kemudian pilih lagi tunjangan keluarga 92,6 juta ya. Oke. Kemudian tunjangan jabatan ya. Gimana? Ada pertanyaan? 106,4 juta. Oke. Oke. Bocor kayaknya ya. Oke. Kita copy, kita pilih tunjangan fungsional. Oke. Nah, kalau sudah semua, sudah lengkap ya, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, baru kita pilih simpan. Kalau ini tidak perlu diinput ya, Kang Yana ya, berita acara, kemudian SP2D segala macam, ini otomatis ya, Kang Yana ya? Belum belum perlu. Belum perlu ya, oke, kita Ya, simpan ya, belum perlu. kita simpan, oke. Nah ini sudah tersimpan ya. Nah untuk keterangan SPJ-nya otomatis ini ya. Nah ini. Oke, kemudian kita rekam lagi yang baru ya. Nah, di sini 10 Januari 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima SP2DUP dengan nomor 1 SP2DUP 2024 sebesar 10 juta rupiah sebagai uang persediaan untuk belanja kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini adik-adik sudah paham ya.
Jadi uang persediaan itu biasanya diberikan di awal bulan ya. Kemudian digunakan untuk belanja, untuk kegiatan ya, yang memang didanai dari UP. Nah, kemudian biasanya nanti ada pengisian kembali ya. Nah, itu ada pengisian kembali yaitu ada SP2DGUP ya. Nah, kemudian setelah ada pengisian kembali itu akan kembali menjadi sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita pilih di sini ya untuk SP2DUP-nya kelompok Izin Pak terah. Dani, Iya, ya, kalau silakan. kalau LS gaji itu satu langkah, saya lupa lagi. Atau ada berapa langkah LS gaji Oh iya, inputnya? oh iya, sorry sorry Kang. Tadi terlewat ya, ada 2 langkah. Baru baru satu langkah Iya kan? iya Itu iya. baru istilahnya Jadi basis akrualnya. betul betul. LS akrual, kemudian LS basis kas. Oh iya betul. Oke, terima kasih Kang, sudah diingatkan. Lupa saya. Oke, tapi Ya, ini siap. bisa nggak apa-apa. Nah, kita masih Kalau nomor satu kelewat, ya. nah ini sekalian ke teman-teman. Contoh kalau kelewat Hmm, langkah keduanya gitu ya, ya, tapi kita udah tanggung input transaksi selanjutnya itu tidak masalah tidak masalah. ya, Betul betul. tidak apa-apa. Jadi jangan dihapus Iya iya transaksinya, iya kemudian mundur gak usah gitu. iya. Kita Nanti tinggal, akan ngurut sendiri oh ya kok. betul betul. Kita tinggal membuka rekap aja Kang ya. Kita membuka rekap. Kalau Enggak, misalnya mau diedit, enggak kalau mau diedit, kalau oh, ada kalau mau diedit koreksi ya, ya, kalau mau diedit koreksi ya, atau apa ya. kalau mau baru mah lanjut aja di sini. Lanjut aja. Oke oke siap siap. Oke, jadi kita kembali ke nomor satu ya. Tadi untuk nomor satu itu tahap pertama itu akrual, kemudian tahap kedua adalah basis kas. Nah, kita masih pilih belanja ya. Nah, kemudian jenis transaksinya di sini kita pilih belanja LS gaji basis kas 115. Tadi adik-adik kan 114 ya. Belanja LS gaji basis akrual. Nah, sekarang pilih belanja LS gaji basis kas ya, kode 115. Oke. Nah, kemudian kita pilih 2 Januari ya. Enter. Oke. Nah, ini copy aja di sini. Oke, kemudian pilih LS, gaji, dan tunjangan. Nah, kemudian pilih urusan pendidikan, pilih program 00, pilih kegiatan 00, kemudian pilih objek, gaji, dan tunjangan. Nah, kemudian, tolong diperhatikan ya adik-adik ya, ini penting sekali. Kalau misalnya sebelumnya sudah diinput untuk transaksi akrual, berikutnya adalah pilih SPJ. Nah, di sini ya, betul ya Kang Yana ya? Lanjut dulu Pak, Ya, masih lagi inget-inget. enggak, saya masih hafal, Pak. Oke, oke. SPJ ya. Nah, kemudian kita pilih langsung aja ya, langsung ke sini. Nah, di sini eh, belanja LS gaji basis akrual ya. Kita kan sudah menginput belanja LS gaji basis akrual. Kodenya Tanggalnya berapa? harus diisi kayaknya tetap tanggalnya. Oke, oke, siap, siap. Tanggal tadi 2 Januari ya? Ya, 2 Januari, oke. 2 Januari, oke, siap. refresh. Nah, ini sudah keluar ya. Baru kita klik checklist ya, satu-satu ya. Nah, checklist. Nah, kalau sudah di checklist semua ya, baru kita pilih Simpan. simpan. Nah, ini ya. Pilih simpan, kemudian kita kembali lagi. Nah, kemudian pilih proses ke transaksi. Pilih proses ke transaksi, kemudian kita pilih yes ya. Ini ada pertanyaan Ya, ya, Pak. proses daftar SPJ yang dipilih ke dalam transaksi belanja. Yes. Nah, itu ya. Nah, baru nanti akan otomatis ya adik-adik di sini. Jadi tidak perlu repot-repot manual satu-satu ya. Di input lagi tidak perlu ya. Jadi kita pilih SPJ, kemudian dicentang ya, kemudian disimpan kembali, baru nanti proses ke transaksi. Nah, kemudian disimpan di sini ya. Simpan. Oke, simpan ya. Nah, kalau sudah berhasil, sudah disimpan, baru kita kembali lagi. Nah, di sini kembali. Kemudian lanjut ke nomor 2 ya, Kang Yana ya. Ya, Pak. Oke, siap. Lanjut ke
Tanggal 10 Januari 2024, SKPD menerima SP2DUP dengan nomor 1 SP2DUP 2024 sebesar 10 juta rupiah sebagai uang persediaan untuk belanja kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Nah, kita rekam di sini input transaksi tahun berjalan. Nah, kemudian rekam baru ya. Kemudian kita pilih belanja. Nah, di sini masih ya belanja ya. Karena kita menerima SP2D UP. Nah, jenis transaksinya apa? Kita pilih di sini ya. Menerima SP2D UP. Nah, ini ya. Kodenya 101. Nah, oke. Tanggalnya 10 Januari. Kita enter. Kemudian nomor dokumennya kita pilih di sini. 1 SP2DUP 2024 ya. Nah, di sini kemudian UP ya. Kemudian kita pilih kas di bendahara pengeluaran. Nah, ini jangan salah ya, adik-adik ya. Jadi kalau terkait dengan UP adanya di mana? Di kas di bendahara pengeluaran. Tapi kalau penerimaan, misalnya ada retribusi ya, pelayanan jasa umum dan sebagainya, itu masuknya ke kas di bendahara penerimaan. Kecuali langsung disetorkan ya, langsung diterima di kas daerah. Berarti di apa namanya? Akunnya adalah kas di Kasda. Nah, kita pilih kas di bendahara pengeluaran. Oke, kemudian kita pilih kode rincian objeknya. Nah, kita pilih ya kas di bendahara pengeluaran. Oke, kemudian kita klik 10 juta ya. Nah, kita simpan di sini. Nah, di sini Kang Yana ya, jadi bisa kelihatan juga Kang Yana ya. Nah, kalau kita geser ya. Ya. Nah, untuk jurnalnya ini kan debit ya. Debitnya berarti apa? Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD ya. Nah, ini. Ya, ini adik-adik sudah belajar ya terkait dengan jurnal akuntansi pemerintah daerah. Tadi ada pertanyaan sepertinya. Oke, mau dilihat dulu atau gimana Kang Yana? Lihat dulu ya. Ada pertanyaan ya? Boleh. Izin Pak, kalau semisal salah pilih SPJ, Ya, apakah ya. bisa diedit atau bagaimana ya Pak? Salah pilih SPJ. Kodenya mungkin Kang, kodenya. Kodenya salah input. Berarti direkap ya Kang ya? Kita pilih rekap transaksi ya Kang ya? Eh, lanjut dulu Pak Dene. Harus dicoba dulu nih. Lupa Oh, lagi langkahnya. mau dicoba? Kita coba ya. Atau Ah, lanjut dulu aja, lanjut dulu. Nanti lanjut dulu. saya Oh, coba simulasi. boleh, boleh. Baru kalau udah ketemu dijawab, biar Oke, langsung to siap. the point. Siap, siap, siap. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita habiskan dulu soalnya. Soalnya masih banyak nih. Oke. Nah, ini sudah oke ya. Nah, kemudian lanjut ke nomor 3 nih. Tanggal 11 Januari 2024 dibayar honorarium tenaga ahli, instruktur, narasumber dengan UP sebesar 10 juta rupiah yang sudah disetujui oleh pengguna anggaran dan dipotong PPh 21 sebesar 5%. Nah, di sini programnya nomor 16, kegiatannya 234. Nomor SPJ 1 SPJ 2024. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan UP ya. Jadi tahapannya adalah yang pertama adalah kita pilih input transaksi tahun berjalan ya. Oke. Kemudian kita rekam di sini baru ya. Nah, kemudian kelompok transaksinya kita pilih belanja. Jenis transaksinya kita pilih dulu akrual ya. Nah, di sini penggunaan UP basis akrual. Nah, ini kodenya 102. Nah, kemudian tanggal dokumennya 11 Januari. Oke.
Sumbernya adalah SPJ, nomornya adalah nomor 1. Nah, di sini. Oh, langsung ya. Ya, tapi kalau mau dirubah bisa juga. Oke. Nah, ini. Jenis SP2D. Oke, ini nggak usah ya, Kang Yana ya. Langsung aja pilih urusan pendidikan. Nah, di sini program 16, kegiatan 234. Nah, ini jangan salah ya, adik-adik ya. Pilih program 16, kegiatannya 234. Oke. Nah, di sini kita pilih honorarium non-PNS. Kemudian kita pilih kode RO-nya, honorarium tenaga ahli, instruktur, atau narasumber. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nilainya berapa? 10 juta rupiah. Nah, di sini pastikan ya, adik-adik ya, jangan sampai pada saat belanja UP ternyata melebihi apa namanya alokasi UP-nya. Nah, itu. Alokasi UP-nya berapa di awal? 10 juta rupiah. Berarti masih masih cukup ya. Masih cukup sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, kemudian kita rekam lagi ya, baru lagi. Nah, di sini terkait dengan penggunaan UP ini ada beberapa tahap ya. Kemudian kita pilih lagi kelompok transaksinya belanja. Jenis transaksinya adalah penggunaan UP basis kas ya, 103. Ingat ya, tahapannya 102, kemudian lanjut 103, tanggalnya sama 11 Januari. Oke. Oke, nomor dokumen ya, eh, apa namanya UP ya, pendidikan 16, programnya, kegiatannya adalah 234. Nah, ya. Nah, ini kalau misalnya sudah dicatat, sudah diinput menggunakan basis akrual, maka kita pilih SPJ. Nah, di sini ya, kita pilih SPJ. Nah, kemudian kita ketikkan tanggalnya adalah tanggal berapa tadi? 11 Januari, 11 Januari. Oke, kita pilih penggunaan UP basis akrual ya 102. Nah, ini muncul ya. Ini muncul. Nah, baru kita pilih, kita centang di sini. Centang, kemudian kita pilih simpan. Kembali lagi, back. Oke. Kemudian kita klik proses ke transaksi. Kita pilih yes. Nah, di sini udah muncul ya. Honorarium tenaga ahli, instruktur narasumber sebesar 10 juta rupiah. Baru kita simpan. Mudah ya, adik-adik ya? Oke, nah berikutnya apa? Ternyata di sini ada PPh ya. PPh pasal 21 sebesar 5%. Nah ini. Jadi kalau 5% kali 10 juta berapa? Hmm? Berapa adik-adik? 500.000 ya? Iya, betul ya. 500.000. Oke. Kemudian kita rekam lagi di sini. Rekam. Kita pilih belanja ya. Jenis transaksinya adalah pemotongan PPh. Nah, pemotongan PPh ini di bawah. Nah, ini ya. Pemotongan pajak dari belanja UP. Nah, ini kodenya 200. Kemudian kita masukkan tanggalnya 11 Januari ya. Kemudian nomornya samakan aja ya, 1 SPJ 2024. Nah, kemudian kita pilih objek ya. Utang PPh 21.
Kemudian kita pilih kode RO-nya di sini, utang PPh 21. Oke. Nah, kita ketikkan 500.000. Nah, baru kita simpan. Nah, ini adik-adik bisa mengecek di sini ya. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini ya untuk cara cepat aja. Jurnalnya adalah utang PPh 21 di debit ya. Nah, ini debit. Kemudian kreditnya apa? Sorry. Kas lainnya debit ya. Kemudian kreditnya adalah utang PPh 21. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi kas lainnya pada utang PPh masing-masing sebesar Rp500.000. Oke, jadi ada 3 tahap ya. Kalau misalnya ada potongan pajak. Bisa dipahami ya. Pertama adalah mencatat penggunaan UP basis akrual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan UP basis kas. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan pajak. Ya, apabila ada pemotongan pajak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut di nomor 4. Tanggal 28 Januari 2024. Suara saya masih kedengaran nggak, Kang Yana? Kedengaran Pak Denny, Oh, masih jelas. ya? Jelas ya? Oke, Ya. baik. Nah, ini tanggal 28 Januari 2024, bendahara menerima pembayaran SP2D-GUP. Nah, ini ya. Jadi kalau SP2D-GUP ini adalah ganti uang persediaan. Jadi adanya apa? Pengisian kembali, ya, revolving. Nah, sebesar apa? Sebesar yang sudah dibelanjakan. Eh, yang sudah dibelanjakan berapa besarannya? 10 10 juta rupiah. Oke, berarti kita rekam ya. Kita rekam di sini baru ya. Kelompok transaksinya kita pilih belanja. Jenis transaksinya adalah kita cari menerima SP2D-GU. Nah, ini ya. Kodenya adalah 104. Oke. Tanggalnya 28 Januari. 28, enter. Sumbernya kita pilih ya udah. Oke, SP2D aja. Nomor dokumennya. Nah, di sini kita tinggal copy ya. Wah, ini salah ketik ya. Mestinya 2024. Oke, 2024. Kemudian kita pilih GU, ganti uang. Nah, kita pilih objeknya ya. Untuk SP2D GUP, kita pilih apa? Apakah di kas di bendara penerimaan atau kas di bendara pengeluaran? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Oke, kas di bendahara Pengeluaran. pengeluaran ya. Wah, ternyata yang menjawab Kang Yana nih. Oke. Oke, kas di bendahara pengeluaran. Oke, kita pilih di sini kas di bendahara pengeluaran. Totalnya berapa? 10 juta rupiah. Karena yang kita belanjakan adalah 10 juta rupiah. Tapi kalau misalnya dibelanjakannya lebih dari satu transaksi berarti dijumlahkan ya, dijumlahkan. Karena kebetulan UP-nya 10 juta langsung habis 10. Ah, iya. Pokoknya kalau Kebetulan simulasi nyari yang gampang Kang Yana. tidak dirinci dengan belanja yang banyak Ah, dulu gitu. iya. Oke. Nanti Lanjut Pak. kalau soal nanti ujian beda lagi Kang. Oh beda lagi. Siap, siap. Kalau simulasi kasih yang gampang ya. Oke, enggak jangan khawatir ya adik-adik ya. Gampang kok ya. Yang penting latihan. Nah, kemudian kita simpan di sini. Oke, simpan. Sudah simpan, kita rekam lagi nih, baru nih. Ya, 15 Januari 2024. Nah, di sini dibayar honorarium tenaga ahli ya.
narasumber dengan tambahan uang persediaan. Nah ini ya adik-adik sudah paham ya. Jadi tambahan uang persediaan ini sifatnya insidentil ya, sewaktu-waktu di mana tidak dialokasikan di UP ya. Jadi tidak dianggarkan di UP. Nah, ini jumlahnya besar juga nih ya, 15 juta rupiah. Sedangkan UP kan hanya 10 juta ya, jadi tidak cukup. 10 juta. Iya, jadi di sini menggunakan tambahan uang persediaan. Nah, apa yang dilakukan untuk mencatat transaksi tambahan uang persediaan ini banyak ya tahapannya. Nah, kita rekam. Nah, di sini kemudian kita pilih belanja Terima ya, dulu uangnya kelompok berarti. transaksinya betul ya, Kang. Nah, ya, kita terima dulu nih menerima SP2DTU. Nah, ini Ya. 105. Nah, di sini ya. Tanggalnya berapa? Tanggalnya 15 Januari ya. Wah, ini tidak berurutan nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, Pak. Ternyata tidak berurutan. 15 Januari, nomor SP2D-nya kita, nah ini ambil ya, 2 SPJ 2024, nomor dokumen, oke. Sebetulnya Kemudian kalau ini TO, kan TO, Pak. ya, Jadi bukan nomornya itu ini untuk rapihnya gitu. Untuk nomornya juga bukan SPJ. Biasanya iya terbit betul, nomor SP2DTU. iya betul, betul, betul. Iya betul, ini salah ini. Nggak apa-apa lah Kang ya, buat latihan ya. Ya, ya. Atau saya ini SP2D aja itunya. SP2D aja ya. SP2D. Iya, SP2D, oke. Terus kas di Sama. bendahara pengeluaran ya. Kemudian di sini pilih kas di bendahara pengeluaran. Nah, besarannya berapa? Besarannya adalah 15 juta rupiah. Nah, ini 15 juta. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, di sini kan menerima ya, menerima Kemudian uang tambahan dibayarkan. uang persediaan, kemudian dibayarkan. Ya, betul. Dibayar honorarium sebesar 15 juta rupiah. Ini cari gampang juga nih Kang soalnya, ya. Sama ini. Langsung habis. Langsung habis ini. Nah, belanja, kemudian jenis transaksinya adalah penggunaan SPJ. TU basis akrual Penggunaan. ya, 106. Ini adik-adik jangan khawatir berurutan ini, gampang sekali ya. Jadi menerima SP2DTU 105. Penggunaan TU basis akrual 106. Jadi berurutan. Kemudian nanti baru menerima SP2D TU nihil 107. Jadi berurutan ini kodenya ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian di sini 15 Januari sama ya. Nah, ini juga SP2D aja Kang ya. SP2D. Kalau SPJ-nya SPJ. Sorry, sorry. Oh iya, ini sudah Ini belanja kan ya. belanjanya. Oh iya, benar-benar. Penggunaan. Iya, wah, udah belanja ya. Oke, oke, Itu ini udah otomatis otomatis. nomornya. Oke, enggak. Biarin aja ya. Nah, kemudian di sini pendidikan. Ya, tadi kodenya berapa, Kang? 16234 ya. 16234. Nah, di sini honorarium non PNS. Kemudian honorarium tenaga ahli, oke. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Nah, oke. Simpan ya. Bisa. Simpan. Oke, nah di sini ternyata ada apa? Ada PPh nih, iya kan? Berarti dipotong sebesar 5%. 5% kali 15 juta berapa? 750.000 ya, ya Kang ya? Betul ya? Betul ya? Oke, 750.000 ya. Kita rekam lagi di sini, belanja, kemudian pilih di sini utang pemotongan pajak dari belanja UP ya. Nah, oke, 15. Dokumennya apa nih? Satu aja lah. Apa Billing, kosongin aja? kalau bayar pajak kan kita pasti dapat billingnya. Jadi nanti kalau di realnya kita lihat nomor billingnya berapa. Oke, 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 oke. Berarti satu aja dulu Kang ya? Bebas, 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 bebas. Oh, Ya, dua, dua, dua. Tadi kan 2 kali nih. Bayar ya, pajaknya 2 kali ya? Apa pemotongan pajaknya ya? Ini berarti 2. Oke. yang kedua.
2. Nah, kemudian baru, nah di sini utang PPh 21 ya. Utang PPh 21 750.000 ya. Kemudian simpan. Oke. Nah, di sini TU nihil ya, Kang ya? Perlu ya? Nihil. Kalau udah beres dibayarkan, Iya. apakah ada sisanya atau enggak gitu kan? Kalau Di nggak ada nihil. berarti aman ya, nggak usah ya. Ini kayaknya langsung Hmm, habis 15 juta ya. Kak, di sisi apa aturan jurnalnya apakah seperti apa harus tetap diinput apa enggak ya? TU atau gini nihil aja, itu misalnya, oh iya, tapi ini mestinya tadi disisain ya, Kang ya. disisain biar bahwa kita itu punya sisa Iya, gitu iya, iya. sehingga harus Oke, dikembalikan ke kas daerah. oke, gini aja. Kita Kalau sisain nol 1 juta lah. berarti Kita, tetap Pak bikin TU nihil dan nol karena secara oh, aturan oh iya, iya, Pemda iya. kita harus tetap lapor gitu Oh iya, iya, iya. bahwa si TU itu habis Oke, sisanya oke, berapa oke. nol gitu. Oke, berarti SP2D TU nihil ya? Betul. Iya, iya, iya. Oke, kita nggak apa-apa, nihil aja. Kita baru di sini rekam kelompok transaksinya belanja, jenis transaksinya TU nihil. Nah, ini ya, 107. Ya, Oke, ini 15 samakan aja ya. Iya, tanggal yang sama ya. ya 15. 15 di sini nomornya sembarang aja ya. Ini hanya latihan lah. 2 ya. Kemudian kita pilih pendidikan 15. 16234, 16234. Nah, ini ya. Oke. Iya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kang, untuk SP2D TO nihil kita pilih SPJ atau langsung ya? Seperti sepertinya langsung ya. Kalau langsung coba, kalau nggak bisa diklik nggak? Oh, sorry, sorry. Sebetulnya bisa sih SPJ, coba. Kita pilih ya. Jadi SPJ. di aplikasi udah masang satu logika, kalau Mm-mm. dia itu nggak bisa, bukan cara ngisinya adalah bukan mengklik Mm-mm. detail, itu pasti nggak bisa diklik, Pak. Oh, oke. Tapi kalau ini tadi kan udah terekam, Kang. Sudah terekam. Oh, bisa nih, Kang. Kayaknya, Kang. Penggunaan TU basis akrual. Klik. Ah, ada nih, Kang. Ya, Ya, oke. kita centang, simpan, keluar, kita Maaf Pak proses. Denny, stop dulu, stop dulu, Iya, stop iya, dulu. iya. Ya. Maksudnya, eh, kita kan udah pilih objek nih di sini. Mm. Kemudian kalau kita biasanya pengisian selanjutnya adalah rincian objek belanja. Iya, iya. Kalau kode RO pas kita klik dia gak muncul, berarti itu harus pilih SPJ yang tadi langkahnya itu gitu. Mm. Iya, iya. Eh, Berarti kalau sekarang apa? Proses dulu ya, Kang ya, ke transaksi ya. Oh ya, coba. Iya, silakan, Kang. Sebentar ya. Iya, Jadi iya. di aplikasi sudah dipasang logika ya bahwa tadi kan kita udah sampai memilih ini. Iya, iya. Kita udah milih ini kemudian dicoba aja. Hmm, Kalau dipilih di sini nggak bisa, memang oke. nggak bisa gitu. Hmm, Langkah selanjutnya itu bukan ke sini, hmm. tapi wajib memilih yang SPJ. hitung Iya, SPJ iya. ini. Seperti Oke. itu. Iya, Ada iya, iya. Siap, siap. silakan dilanjut. Nah, berarti ya harus diproses. Proses, ya. Oke. Ini lanjut saya atau Kang Yana? Pak Denny Oh, lanjut. saya. Oke, siap. Yes. Oke. Cuman ini kan ini Kang, apa nihil ya? Berarti dinolkan ya, Kang Yana ya? Enggak. Sebesar itu, Pak. Oh, sebesar itu ya? Sebesar itu tetap sehingga nanti sisanya itu nol udah otomatis kalau nggak salah. Oh, oke, oke. Sebentar, sebentar. Ininya apa nih? Simpan. Debitnya, kok nggak bisa nih? Nggak bisa Diedit digeser. dulu, klik edit.
klik edit. Udah dikunci kalau udah simpan. Oh, oke oke. Nah, berarti debitnya itu honorarium, Tetap kreditnya itu tenaga perubahan sal. Oh, oke oke. Oh iya ya, paham paham. Jadi ini hanya hanya dicatat di buku besar kas, ya Kang ya? iya Iya, mungkin iya. Pak. Jadi hanya Larinya dicatat kemana? di apa buku apa jurnal buku besar kas. Nah itu. Ya, adik-adik paham ya? Jadi untuk menerima SP2DT Unihil ini adalah untuk meng-SPJ-kan aja. Meng-SPJ-kan yang udah dibelanjakan, yang sebelumnya kan menggunakan akrual ya. Nah ini pada saat akrual itu kan hanya dicatat di jurnal buku besar akrual, ya Kang Yana ya. Nah pada saat menerima SP2DT Unihil, nah di sini dicatat di jurnal buku besar kas. Gitu ya logikanya ya Kang Yana ya. Kalau ada sisa, kalau nggak Ya, salah ada satu langkah lagi nah baru ya, pengembalian ya TOTIL. betul Kalau ada betul sisa, betul betul. Nah kalau ada sisa nih, misalnya sisanya 1 juta ya, kita coba ya. Kita coba misalnya rekam di sini, kita pilih belanja, jenis transaksinya. Nah, di sini kita pilih mengembalikan sisa TU. Nah, ini 108. betul, betul. Itu kalau ada, Nah, kalau ada kalau sisa. ada, Ya, kalau ada. Kalau tidak ada, tidak tidak usah. kalau tidak ada sisa berarti tidak ada pencatatan. Ya, Kang ya? Eh, eh, ini kan STS ya Pak. Hmm, Apakah tetap harus di jurnal kalau nggak ada sisa nggak usah, Kang. atau enggak? Kayaknya Nggak, nggak nggak, usah kan? nggak usah, nggak Karena usah. kita tidak melakukan Betul, penyetoran, berarti tidak perlu betul. dicatat. Tidak perlu Iya Pak. dicatat. Iya, iya. Berbeda dengan tadi SP2D TU nihil. Itu kan untuk SPJ, Kang. Terakhir, Iya, terakhir untuk untuk terakhir ya. Oke, oke, siap, siap. Oke, paham ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada sisa, contoh misalnya alokasinya 15 juta, tetapi realisasinya 14 juta, berarti kan ada sisa 1 juta ya. Nah, ketika ada sisa satu harus di juta, store ke maka kasda. harus disetor. Menggunakan apa? Menggunakan kode ini 108 ya. Mengembalikan sisa TU kode 108. Oke ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, silakan. Dengan siapa ini? Reva enggak, Pak? Izin, Pak. Oh, Revangga, silakan. Revangga, Madura ya. Iya. Ya, silakan, Kalau silakan. ternyata ada sisa pengembaliannya itu nanti tetap klik yang diproses atau pilih rincian objek yang pas itu, Pak? Aduh, sorry, suaranya terputus-putus. Revangga, ini kayaknya ada yang bocor ya, Kang Yana ya? Di saya bukan Pak. Hah? Kalau kalau di saya clear, Oh, clear ya? Oh, mungkin di saya. clear. Langsung Saya aja, Kang. dapat sih Langsung. Pak itunya pertanyaannya. Gimana, gimana, Kang? Untuk memperlihatkannya apakah langsung di input DRO atau harus pilih SPJ gitu kan? Iya, iya, Ya, iya. Gitu ya, Revangga ya? Untuk ngebuktiinnya dicoba saja Pak ini. Tapi kalau setahu saya itu bisa tahun lalu kan kalau nggak salah itu bisa Ya, dua-duanya Kang. Bisa salah satu Kang. oh sorry maaf maaf. Bisa salah Kalau satu. Hmm. kalau pengembalian itu, maaf nih, ke logika dasarnya aja, kalau pengembalian pasti tidak akan pilih belanja. Kan kita tadi udah dapat uang nih, 1,5 juta, udah dibayarin contohnya 14 juta. Kemudian udah eh, dilaporkan lagi. Nah, sisanya itu pasti dipilih, diinputkan Pak. Sisanya itu. Iya, Jadi iya. tidak akan lewat pilih proses Oh, iya, betul, betul. pilih SPJ gitu. Iya, iya, iya. Dan di sini kelihatan ini Kang, di off kan ini di sini Kang. Di Betul, aplikasinya. betul. Di aplikasinya juga Di di off-kan. aplikasinya kita Berarti tidak dia bisa wajib membuka. milih Iya. gitu. Iya, betul, betul. Iya, iya. Berarti pada Nah, saat kita tinggal mengembalikan, kita pilih yang ini maksudnya untuk yang ini kan Kang, apa kas di namanya? kas daerah bukan Pak? Atau kas di Sebentar. bendahara pengeluaran. Nah, ini untuk debit atau Coba kredit ya? Sebentar. Kita coba dulu ya.
kas di bendahara pengeluaran, ya dari kas di bendahara pengeluaran Betul, betul. lawannya adalah Iya, iya. masuk ke Betul, PPKD. betul. Iya. Jadi debitnya itu RK PPKD, karena kan kita mengembalikan ya ke Kasda ya. Baru kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Iya, betul. Pengeluaran. Logikanya masuk, Kang. Masuk, masuk. Iya, Nah, ini udah kejawab, jadi di iya, aplikasi ini udah di set kapan kita harus pilih SPJ, kapan kita harus ngisi langsung. iya. Oke. Kalau tidak harus pilih SPJ, maka ininya mati. Iya, oke. Gimana Revangga? Paham ya? Siap, sangat jelas Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Ada lagi silakan. Kang, kalau misalnya kita Simpan aja, mau Pak. enggak, kalau simpan di sini itu nanti di rekapnya itu akan muncul nggak, Kang? Muncul, tapi nilainya nol, gak ngaruh kemana-mana. Oh, nggak akan ngaruh. Pada saat kita kirim, kirim Tidak, data nih ke server, gak nggak akan ngaruh, gak ngaruh, gak nggak ngaruh. ngaruh ya? Oke, oke. Iya. Berarti yang terekam di servernya Kang Yana berarti yang ada isi nominalnya ya? Yang kosong juga kerekam. Iya, Cuma kan kalau kita hitung nanti diakumulasi di kode rekening itu tidak ada iya. nilai gitu, Pak. Oh, oke, oke. Tapi Berarti pada kan saat tidak ngaruh ke laporan apapun. tapi pada saat ujian nanti itu gimana, Kang? Dibetulkan Enggak, atau enggak ngaruh. oh, nggak ngaruh? Dibetulkan, dibetulkan, Oh, dibetulkan. tetap Karena dibetulkan. Oke, oke. menghitung itu bukan menghitung penilaiannya bukan berdasarkan jumlah baris, bukan. Oke, Tetapi contoh oke. jumlah barisnya ada baris-baris yang kotor lah atau Iya, iya. gagal, itu tetap nanti kan kita diakumulasi di Oke, oke. grup by kode RO ini di Iya, transaksi ini harus nilainya nilai berapa. iya, iya. Jadi kalau nol nggak ngaruh ke Nggak ngaruh ya. kunci jawaban. Iya, iya. Nah, berarti misalnya ada mahasiswa A, jumlah kolomnya berbeda dengan mahasiswa B. Itu Tidak sebetulnya apa-apa. tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Karena sangat mungkin berbeda itu contoh ini udah ngisi nih gak jadi gitu. Dibiarin juga tidak Hmm, apa-apa. oke, Atau oke, mau oke. kalau mau dihapus juga boleh. Boleh Kalau juga ingin ya. bersih. Ya. Oh, oke, oke, oke. Oke, siap, siap. Ini contoh dihapus pada ini dihapus. Iya, dihapus aja ya. Ya. Yes. Yes. Oke. Ya. Terus back Udah ya. itu kehapus. Oke. Harus simpan dulu ya. Karena Kayaknya langsung back nggak di, bisa nih, Kang. di close yang atas aja Pak. X. Oh, X ini. Ya. Oke, siap, siap. Oke. Oke, clear ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Kita lanjut. Ini nomor 6 sudah. Nomor 7 tadi sudah ya, Kang ya? Pajak. Oh, Di tanggal penyetoran. yang Oh, sama belum, belum. Oke. bendahara Belum, menerima belum, belum. TUNI. Ya. Ya, oke, kita lanjut 7 ya, nomor 7. Oke, bagaimana kalau misalnya dilakukan penyetoran PPh 21 yang berasal dari pembayaran honorarium tenaga ahli? Nah, ini. Sebelumnya kan kita sudah memotong ya sebesar 750.000 rupiah. Nah, pada saat memotong itu kita catat sebagai apa? Utang PPh ya. Utang PPh 21 sebesar 750.000 rupiah. Nah, di poin 7 ini adalah kita mengembalikan ya. Mengembalikan Menyetorkan. menyetorkan. Nah, kita input transaksi tahun berjalan ya. Kita klik di sini, kita pilih rekam, kelompok transaksinya adalah belanja, kemudian jenis transaksinya adalah menyetorkan. Nah, jangan lupa kalau terkait dengan utang PPh itu di bawah ya. Nah, di sini penyetoran pajak dari belanja UP 201. Jadi intinya berurutan ya Kang Yana ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Pemotongan pajak kodenya 200. Penyetoran pajak kodenya 201. Jadi saling berurutan. Kita klik di sini, tanggalnya berapa nih? Tanggal 12 Januari ya. 12 Januari. Oke, nomornya, kodenya ini ya. Oke, Yang kemudian, disetorkan kita kan udah 2 kali nerima Pak Denny. oh iya betul. Ap- Iya, Apakah iya. yang awal itu udah disetorin apa belum? Belum, Belum. belum, belum. Sekarang mau distorkan sekalian atau tidak? Iya.
Kalau Eh, aturannya mah mm, langsung disetor ya, langsung, tarik langsung setor harus. langsung, betul, langsung. Boleh, kalau kita jumlahkan juga boleh. Kalau kita jumlahkan misalnya Tapi 750 di sisi ditambah, jurnalnya nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung ah dari betul, urutan tanggalnya. betul, Ya, iya. Nah ini, karena apa? Karena ini simulasi, Kang, jadi nggak ya, nyambung. ya. Kalau audit transaksinya jadi, Bisa kena ya? soalnya kan Iya, yang ya, kedua tanggalnya 15 Januari. betul, Berarti itu ya. penyetoran yang pertama aja, Pak. Iya, Penyetoran pajak yang pertama. yang tapi ini Kang, dari pembayaran honorarium Yang sebelumnya kedua, apa? Oh, sama juga ya. Oh, ya. Berarti kalau yang pertama 500 ya? 10 dari 10 juta tadi. Ya, 500. 500 ribu. Ya, 500 ribu. Oke, berarti yang pertama aja. Ya. Ya, ya. Ini jenisnya apa Kang nih kalau setor ini Kang? Ah, setor apa ya? Kalau STS pendapatan untuk pendapatan, kontrapos Kontra, pengembalian. kayaknya kosongkan aja ya. Kosongkan dulu boleh. Kosongkan ya. Oke. Pilih objek. Nah, kita pilih apa? Utang PPh Yang mau di 21. story-nya apa? Ya, utang PPh 21. Nah, kemudian pilih utang PPh 21. Kemudian kita 500 ribu. ya 500 ribu rupiah. Jadi ini menyetorkan potongan Yang PPh dulu, yang awal, yang dulu ya. yang awal. Nah, kita enter, kita simpan di sini. Oke, sudah clear. Baru kita lanjut ke tanggal 10 Februari 2023. Nah, di sini diterima bukti pembayaran atas retribusi pelayanan pendidikan melalui kas bendahara penerimaan sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita pilih rekam di sini baru, kemudian kita Pendapatan. pilih pendapatan, kemudian kita pilih menerima pembayaran PAD ya, 121, tanggalnya adalah 10 Februari. Ini betul nggak, Kang? Sumber dokumennya? Otomatis Nah, ya? itu udah diotomatiskan Oh, surat sudah otomatis tanda ya. apa ya? STBP itu. Ini nota nota kredit ini, 2024. Oh, kalau mau diganti juga bisa, Pak. Bisa ya? Ada nota Oh, kredit. oh ya, ya. Oke. Nota kredit. Ke atas, coba. Oh, ini ada nih. Oke. Kemudian ini pendidikan. Ini kodenya berapa nih? Pendapatan itu 00. 00 ya? 00 bukan? Pendapatan. Coba 00. Bisa Pak, 00 Pak. Bukan. Oh, bukan, bukan, Pak, bukan. Ini 16. Kalau nggak, 2 ya? 02. 02. Oh, bukan. Coba aja. 16. Tadi di DPA ya, jadi kita harus ingat di 234. DPA itu Iya. Oh, berarti honorarium. 057. 15, Itu betul betul programnya retribusi 16, jasa umum. kegiatannya 057. Ya. Jadi programnya 16, kegiatannya 57. Kita pilih objeknya retribusi jasa umum. Oke. Nah, kemudian kita pilih di sini retribusi pelayanan pendidikan. Nominalnya berapa? 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Oke. Kita simpan. Kang Yana, Ya, halo halo. kita simpan dulu di sini atau kita proses realisasi pendapatan, Kang? Pilih yang Coba ini. aja klik simpan. Coba klik simpan. Simpan, oke. Ada notif, ada notif. Oh, Nah, oke. Ada notif ya. bahwa transaksi pendapatan ini kan ada dua transaksi. Ini udah Oke. diotomatiskan. Ya. Transaksi keduanya itu gak perlu diinput, tapi Oke. dengan cukup klik proses realisasi. Oke. Oke, berarti kita klik dulu yang ini ya. Proses Iya, realisasi pendapatan. Proses realisasi transaksi pendapat ini yes. baru bisa disimpan. Oke. Baru kita simpan. Jadi kita tidak perlu mencatat Transaksi kedua. realisasi yang kedua, ya betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita klik rekap itu akan muncul, Kang ya? Itu Iya, akan muncul. Oke, baru rekap. berikutnya adalah nomor 9 terakhir ya.
dilakukan penyetoran ke kas daerah terkait dengan retribusi pelayanan pendidikan pada tanggal yang sama. Oke. Nah, kita di sini Realisasi itu penyetoran bukan, Pak? kalau realisasi itu kalau asumsi saya gini, Kang. Jadi pada saat menerima itu Ya, baru dicatat di buku besar akrual. Jurnal itu kan ada dua, Kang. Ada jurnal buku ya. besar akrual, ada jurnal buku besar kas, ya kan? Nah, pada saat menerima itu dicatat di jurnal buku besar akrual. Kemudian pada saat realisasi pendapatan itu dicatat di jurnal buku besar kas. Nah, baru pada saat dilakukan penyetoran ke Kasda itu nanti ini Kang dari Oh bendahara iya, penerimaan ke kas ya, di iya Pak. Kasda. Nah, itu. Betul, 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 betul Pak. Ya, gitu Terima ya. kasih, Iya, ya. terima kasih. Oke, berarti ini rekam baru ya. Ya. Nah, ini pendapatan, kemudian penyetoran PAD ke Kasda. Nah, ini 122 ya. Betul. Baru tanggalnya adalah sama aja lah, 10 ya. 10 Februari. STS ya. Ini kosongkan aja ya, Kang, ya. Nggak apa-apa ya. Ya, Kosongkan. Baru nanti di sini kas kas di di bendahara penerimaan. penerimaan, Ya, di kas di bendahara penerimaan. Uangnya dari penerimaan. penerimaan. Ya, betul, Kang. Ini berapa ini? 12 juta ya. 12. 12 juta. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Berarti debitnya adalah RKPPKD, kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Penerimaan. Ya, baru simpan. Oh, ini harus diisi, Kang. Nomor Berarti STS-nya harus, Pak. satu aja ya, satu. Boleh, boleh. Satu, baru simpan. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan itu, Kang Yana. Kalau mau mengedit SPJ gimana, Kang? Salah ya, salah Salah. SPJ. Ya, Hmm. Tapi belum belum sempat mencoba, Pak, barusan itu. saya coba boleh, Itu Kang? boleh, boleh. Kalau kita pilih rekap transaksi tahun berjalan, kemudian kita Iya, ini misalnya ya, cari betul. ini 30 Juni misalnya. Nah, di sini kita coba lihat yang mana ya. Lebih mudah filter lagi aja. Kelompoknya kita Oke, mau nyari pendapatan atau belanja. belanja aja ya, belanja ya. Lebih Belanja banyak ya. aja. Belanja, Tadi itu yang milih SPJ itu adalah transaksi eh, belanja, belanja. Belanja UP ya. Penggunaan UP basis akrual ya. kalau Atau penggunaan itu kan SPJ-nya. hmm, Pertanyaannya itu adalah bagaimana di saat di proses selanjutnya itu salah pilih SPJ-nya itu, gitu. Berarti salah setelah kodenya. belanja, Salah kodenya, Kang. Kode nomor SPJ-nya, bukan? bukan, salah pilihnya, Oh, salah pilih. salah pilih belanjanya. Oh, oke, oke. Berarti Jadi kita, apakah hmm, contoh SPJ-nya itu ada 5 gitu ya, Pak. hmm. Kemudian ada satu yang nggak kepilih ataupun ternyata SPJ ini itu untuk GU bukan untuk GU yang ini, ada salah pilih. Oh, ya, ya, ya. Mungkin seperti itu yang saya tangkap Kalau tadi. kalau nggak salah, tahun lalu itu harus di-delete kayaknya, Kang. Sepertinya, Kang. Kalau di delete, Di-delete, terus kita eh, dari awal lagi, kalau nggak salah ya. Karena itu kan nyambung, kalau Kang. Nyambung. betul, Saling tapi keterkaitan. jadi kalau di delete itu harusnya dibuang dulu checklistnya. Yang saya ingat gitu ya. Kan dia itu sudah dipilih, udah terkait dengan satu nomor transaksi, sehingga saat dipilih SPJ lagi itu gak muncul. Nah, jadi Oh, harus dibuang dulu checklistnya. Iya, iya, ingat. Coba Pak Denny. oh iya, coba. Eh, tadi itu yang ada pilih SPJ itu transaksi apa, Pak? Penggunaan UP basis kas. Yang checklist itu kan? Coba. Iya, Yang yang di checklist ya. checklist itu. Ini Dipilih, coba double klik, double klik, kemudian edit. edit, Ah, ini kan kita pilih SPJ. ya, Nah, harus kembali lagi ke alur pilih SPJ. pilih SPJ. Nah, Oke, saya guys. masukin dulu Ya, tanggal. silakan.
Ya, ya. Satu. Tadi itu kan Kang, jenisnya sorry Kang, itu suara saya ini nggak SPJ-nya itu kedengeran, SPJ di yang mana mute, tadi? minta tolong di ini. Halo, Yang Kang ini Yana? yang 10 juta ya Pak? Nah, itu baru. Contoh ya, contoh. Jadi kita itu tadi salah pilih. SPJ Hmm. yang nomor ini itu bukan untuk transaksi yang ini, yang kita pilih ini harus dibuang dulu. Tadi, sorry Nah Kang, ini tadi pilih klik penggunaan UP-nya basis kas atau akrual, Kang? Akrual ya? aktual. Pokoknya Oke, yang menjadi dasar untuk transaksi selanjutnya itu transaksi yang mana gitu. Nah oke. ini diklik dulu edit atau ganti nomor belanja. Ini kita buang. Tuh, sehingga ya kalau kita refresh dia itu hilang dari sini. Sehingga memungkinkan untuk dipilih di transaksi yang lain. Seperti itu Hmm. caranya itu. Jadi kalau dihapus itu akan diulang semuanya. Kalau dihapus harus input lagi SPJ-nya karena Iya, SPJ iya, gak kebaca gitu. Makanya iya, iya. logikanya itu kita sudah memasangkan SPJ ini dengan satu transaksi. Biar bisa dipilih oleh transaksi yang lain, maka harus dibuang dulu checklistnya sehingga dia muncul di daftar SPJ belum dipilih. Seperti itu. Iya, iya. Paham, Bang. Jadi memang urutannya harus dikembalikan lagi, Kang ya? Harus dikembalikan dulu gitu. Iya, Jangan kembalikan. dihapus. Iya, jangan dihapus. Dibuang dulu checklistnya dari Iya. nomor tertentu tersebut. Jadi bertahap ya, Ya. bertahap dari penggunaan UP basis kas, diedit, kemudian pilih SPJ, kemudian kita pilih jenis transaksi akrual, gitu Kang ya? Tuh. Penggunaan UP basis akrual, baru nanti di unchecklist. Barusan kan lupa sama saya di unchecklist. Nanti jadi Ya, salah ke iya. laporannya. Oh ya, Ini oke. harus di Iya, checklist lagi. oke, oke. Ini Paham, Bang. simpan, pindah ke sini. Nah, kalau ini salah nih, salah milih. Ya berarti edit, ini edit, dibuang ini. Checklist ini. Agar bisa dipilih untuk nomor yang lain. Kang, sorry Kang, Seperti itu tadi Pak Denny. tadi maaf, ganti nomornya tadi di pas di SPJ-nya atau di sini Kang? Tadi pada saat edit edit nomor. Ganti nomor ini hanya untuk mengaktifkan agar kita bisa membuang checklistnya. Oh gitu. Tetap menggantinya itu tetap jadi kita harus pilih dulu. Contoh mau dipindahin ke yang mana gitu kan? Berarti kita Hmm, bisa cari dulu transaksi yang mau dipindahinnya itu contoh ke sini iya, ya. Baru iya. pilih SPJ dan dia available untuk dipilih. Oke, oke. Seperti itu. Iya, iya, iya. Paham. Oke, gimana Revangga? Sudah bisa dipahami nggak? Tadi Revangga ya yang bertanya ya? Bukan Repangga yang di Oh, Siti, chat. Siti. Siti, bukan? Siti bukan. Siti nanya jaringan. Mana ya? Repangga yang langsung bertanya tadi. Ah, di chat, coba di chat. Oh, Rizal. Oke. Oh, iya, iya. Siap, sudah, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Masalah terbesarnya itu biasanya di instalasi karena ini akses nanti terkait dengan versi Windows sama apakah sudah terpasang aksesnya atau belum di komputer teman-teman di laptopnya. Kalau ujian pakai komputer masing-masing berarti kan pada Iya, laptop betul. masing-masing. Betul, masing-masing, Pak. Jadi sebelum ujian pastikan sudah running dengan benar dulu. Nanti bisa dibantu kalau ada kendala. Kang Yana, ini ada pertanyaan nih, Kang. Biasanya kendala mahasiswa itu adalah Microsoft Access-nya sudah expire atau misalnya Betul. menggunakan Microsoft Access bajakan ya.
Nah itu solusinya gimana Kang? Biasanya Kang? Oke, akses itu menyediakan versi runtime. Nah, jadi kalau yang biasa terinstall itu adalah versi full yang harus aktivasi. Ya. Akses itu menyediakan versi runtime free dan bebas tanpa harus diaktifasi. Kita install saja akses runtime tersebut. Nah, saat membuka aplikasinya, pada ini bisa, oh maaf ya, saya buka ininya. Apa? Boleh, boleh, silakan. Ah, di sini. Jadi saat membuka aplikasi itu kita klik kanan di sini. Klik kanan, open with-nya itu akan ada dua. Contoh yang ada akses 2022 yang sudah expire ataupun udah ada, pokoknya udah tidak aktif aja. Nah, ada satu lagi, pasti ada pilihannya dengan akses runtime. Jadi pilih dengan runtime, insya Allah jalan. Seperti itu. Nah, terkait dengan akses runtime itu kan ada dua, Kang. Ada yang 64, ada yang satu lagi 32 ya? Aplikasi ini dibikin dengan 32 bit. Oh, 32. Oke. Kalau sehingga kalau 32 bit itu dibuka dengan 32 oke, dibuka dengan 64 oke. Oh, oke. Berarti bisa pilih salah satu ya? Bisa Bisa, 32, bisa, bisa bisa. 64 ya? Oh, Dia oke. sengaja saya ambilnya versi rendah sehingga dibuka di versi tinggi bisa. Iya, iya, iya. Jadi pada saat run apa namanya akses akses runtime itu tinggal diklik dua kali aja, Kang ya? Sudah otomatis Kalau dia. sudah ada aksesnya, contoh Iya, di laptop Pak ini udah ada aksesnya yang 2022 atau Office 365. Maka iya. secara default akan dibuka kalau pakai double klik itu, secara default akan dibuka dengan Office 365 tersebut. Hmm. Kalau lancar mah ya gak apa-apa. Ini kalau yang gak lancar, cara bukanya adalah dengan klik kanan. Klik kanan, open with-nya nanti pilih dengan akses eh, yang masih aktif, yang dengan runtime itu. Oke, oke, oke. Seperti Oke. itu. Iya, iya. Siap, siap. Kendalanya di sana rata-rata kendalanya. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan silakan adik-adik. Mumpung masih ada masternya nih, Kang Yana. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Wah, sepertinya sudah paham semua nih, Kang Yana ya. Coba Mudah-mudahan saja. ya, mudah-mudahan Hmm. tidak ada kendala ya. Dari semua aktivitas perekaman itu kalau ingin lihat cetakan resmi Pemdanya ada di cetak laporan bentuk-bentuk. Iya, iya. Bisa dicoba? Mau dicoba, Kang? Silakan Pak Denny. Baik. Oke. Masih aktif Pak. Nah, ini. Nah, kita Cetak cetak laporan. laporan. Kita pilih Wajib masukin tanggalnya tanggal. 31/12. Oke. Mau Jurnal umum dulu. jurnal Jurnal umum. umum. Oke, kita pilih jurnal umum. Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini bisa dicek ya, adik-adik ya di sini. Ini tanggalnya, kemudian nomor buktinya, uraian, debit, kredit ya. Tapi ini Kang Yana bisa jadi tidak berurutan Kang ya? Logikanya urut tanggal dulu Pak. Iya, urut tanggal kan. Tapi Urut terkait tanggal, jenis kemudian urut transaksinya, urut tanggal, kemudian urut jenis transaksi. maksud saya gini Kang, misalnya pada saat kita belanja UP ya, itu bisa Hmm. jadi pembayaran pajaknya di ini ya, di awal itu bisa nggak Kang? OP. Iya, Pajak, ya. pokoknya eh, transaksi akan diurutkan oleh Oh, tanggal dulu,
group by Oke, tanggal, sort by tanggal, setelah iya, itu oleh urutan jenis transaksi. oke. Jadi jenis transaksinya pada saat ini ya kita menginput ya Kang ya. Bukan bukan karena jenis transaksi ini akan Iya. dipaksa user untuk menginput berurutan gitu. Oh, oke. Jadi, Kalau urutannya salah, maka proses selanjutnya juga dia salah sebetulnya. iya, iya. Soalnya saya gini Kang, saya pernah lihat. Jadi urutannya tuh tidak ini, ada yang tidak berurutan itu Kang. Kalau akrual basis kas itu kan berurutan Kang ya. Misalnya penggunaan Ya, UP basis akrual, kemudian penggunaan UP basis kas, ya kan? Nah itu pernah ya. ada kejadian Kang. Jadi tahu-tahu ini pajaknya dulu gitu Kang. Pajaknya dulu, Terus kalau dia kemudian pajak itu dari hmm, apa, Pak? pajaknya misalnya dari UP misalnya. Oh, contoh basis kas akrual dulu, baru pajak, baru basis kas gitu. Iya, iya, betul. Ya, ya. Bisa nggak terjadi Kalau seperti itu, Kang? Dengan itu tanggal yang kalau sama ya? kalau tanggalnya sama, Hmm? oke. Kemudian jenis transaksinya secara kode itu penyetoran pajak ada terakhir, Pak. Hmm. Kodenya itu, maka dia akan contoh ada tiga urutan transaksi satu dua tiga. Ya, betul. Pajak itu diinput di kedua. Oke. Tetapi dalam cetak laporan dia akan berada tetap di urutan ketiga karena Hmm. dari kode transaksinya aja itu dia ada di bawah Oke. Jadi kodenya. berdasarkan urutan kode ya, kode misalnya 102, 103 gitu, Kang ya? Iya, itu di 104 shot gitu. belakangnya itu Oke, seperti oke. Jadi tidak melihat pada saat penginputan ya? tidak tidak. Tidak ya? Kalau Oke. lihat input kan bisa aja ada transaksi yang tertinggal. Udah sampai Oh, tanggal iya, dua iya. puluh transaksi tanggal 5 tertinggal. Tetap Iya, aja iya. meskipun input belakangan kita Iya. sudut pandang cetak laporan itu pasti tanggal dulu. Oh, iya. Baik. Oke, oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? LRA, LO Nah, juga ini udah ada jadi ya semuanya. LRA di sini kita lihat Angka-angkanya udah masuk. sudah masuk ya. Oke, kemudian kita lihat LO ya, laporan operasional. Nah, seperti ini. Kemudian LPE ya, ekuitas awal ini sudah ya, 2024. Kemudian ekuitas akhir 4,3 ya, sudah. Neraca, nah ini aset, Udah dibandingin ya. ya Jadi neraca awal itu ada di kolom 2023. Kalau sekarang TA-nya 2020. Itu berjalan. 2024 ya. Nah, ini CALK itu kan catatan atas laporan keuangan. Sebetulnya manual dibikinnya. Iya, betul Pak. Tetapi Hmm. kita bisa support data karena ada cerita di sana itu. Tapi Hmm. kita bisa support data dengan CALK ini bahwa kalau nerangin pendapatan ini ini datanya itu udah ada gitu. Nah, kita Oh, bisa iya, iya. potong-potong datanya dari Oh, sini oh untuk ini keren, di-insert ke iya dalam keren juga ini Kang, dalam keren. Iya, Excel. jadi tinggal dinarasikan aja ini ya, Betul itu Pak. tinggal Narasinya yang dinarasikan. Iya, dibikin manual. iya, iya. Jadi perbandingan antara realisasi dengan anggaran ya, berapa? Nah ini. Kalau Ya. keren dari tahun sebelumnya bisa juga Kang ya, di sini Kang. Enggak kayaknya Pak. Perbandingan, oh, oh belum ya, Belum ada, belum belum ya. ada. Ini tahun berjalan. Hmm, Kan CALK itu ada CALK LRA, CALK LO, CALK neraca gitu. Jadi ya, untuk di CALK itu rata-rata harus dirinci. Makanya neraca itu kan data gelondongan, rinciannya mana itu udah ada. iya. Ini sudah lengkap ini Kang.
Tapi implementasi di pemerintah daerah itu kan ketika menggunakan aplikasi Kang Ya, Yana ini dia bisa menyimpan ya, menyimpan database lebih dari 1 tahun itu Kang. Bisa nggak Kang? Implementasi di pemerintah daerah. ah, biasanya kalau implementasinya database-nya di cut off tiap tahun, tapi Hmm, backupnya ada, oh backupnya backupnya ada. ada, Oh. Jadi backup pada ada saat di ingin cut off tiap tahun. iya ya. Kalau Jadi ingin membandingkan ya harus diolah lagi gitu. oh iya ya, ada Harus diolah. semacam ada aplikasi tambahan gitu Kang ya. Sementara belum Oh, bikin oh sebetulnya. belum belum bikin ya. Oke Belum. oke. Oke. Tapi kalau aplikasi PPKD ada ya Kang ya? Sudah Ada, sudah ada. Oh ini sudah ada ya. ada. Jadi sebetulnya yang baru disampaikan di stand ini baru sifatnya SKPD. SKPD ini, Iya, Pak betul Denny. betul. Padahal BPNS ada ada ya. aplikasi PPKD-nya. Ya, nantilah itu Jadi ke depan Kang. agregasi Iya ya. secara satu Pemda itu untuk semua dinas ada. Lebih lengkap, men. Lebih lengkap betul betul. Ya. Iya, iya. Ya nanti next Kang. Next. Oke, Sampai ada ke rekon ya, dengan Bank BJB juga ada. ada ya. Kang Yana mau disampaikan Kang terkait dengan kirim data jawaban Kang? Iya, jadi teman-teman, Barangkali ya. di sini ada satu menu kirim. Oh, saya request lagi Pak Denny. Boleh boleh silakan silakan Request silakan. remote control. Iya iya. Ada kirim data jawaban. Di sini itu koneksi ke server, pastikan refresh dulu. Nah, udah online. Ya, ini tanggal sinkron hari ini kan. 10.01 batas pengiriman. Ini kebetulan hari ini settingnya, contoh settingnya. Ya, hari ini jam 15.00. Nanti ini berubah. Nah, teman-teman tadi kan udah input saldo awal, ini kebaca nih jumlah datanya. Ya, jumlah datanya itu terbaca ada 6, DPA-nya ada 7, transaksinya ada 22 baris. Kalau teman-teman ingin mengirimkan dengan santai, itu bisa kirim per jenis data ini. Contoh kirim saldo awal. Yes, data jawaban berhasil dikirim. Oke, kirim juga ini. Yes, oke. Lalu kirim yang ini. Nah, berhasil dikirim. Kalau sudah seperti itu, ini kan udah mati. Bentar, saya tutup dulu, buka lagi. Ini sudah mati semua. Kalau sudah mati semua, berarti di belakang ini kita bandingin antara data di lokal dengan di server sudah terkirim. Ini gak aktif lagi. Biar gak double kali ngirim. Cuma lupa ini belum dinonaktifkan. Jangan kirim yang bawah lagi, jangan. Ya, Hmm. karena ini sudah terkirim. Kecuali ada konfirmasi dari pengawas bahwa datanya belum masuk, bisa gunakan kirim semua jawaban lagi di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk memastikan nih, jadi makanya saya ada satu menu untuk simulasi data ngirim ke server di sini. Teman-teman coba aja ini nih, ya. Tes kirim data ke server. Klik, pilih yes. Ini ada 50 baris data. Nah, ini contoh data berhasil dikirim. Terus ini udah 2 kali ngirim berarti nih. Ada dua, saya pernah ngirim di server udah ada 100 dengan user yang sama ini Pak Denny, Iya ya, iya. Iya. dengan user NPM. Terus dari Pak Denny sekarang ngirim lagi, maka jadi udah ada 100 di server. Jadi Itu kalau udah misalnya masuk. teman-teman mengirim 2 kali, berarti yang akan diakui itu kiriman terakhir ya Kang, Kang Yana ya? Ya, kiriman terbaru, Kiriman kiriman terbaru, terbaru, iya. Kiriman yang terbaru. terbaru. Yang dimungkinkan ada koreksi. Bagaimana proses penilaiannya itu saya udah bahas sama Pak Sofan. Secara teknisnya di belakang urutan-urutan pengecekannya itu insya Allah udah beberapa kali diuji coba dan oke gitu, insya Allah. Seperti itu. Terus gini,
Di sini kan ada poin nomor 6 nih ya, backup file SAPD. Jadi kalau udah dikerjakan, teman-teman tutup, di backup dulu nih biar biar aman ya. Kalau ini kan namanya SAPD versi 34, itu sudah semua orang sama, semua siswa sama. Nanti tinggal buat folder, contoh npm underscore nama, ininya masukin aja ke sini. Ini di copy ya, di copy, masukin ke sini. Ini buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga jika di proses penilaian ada namanya juga mesin buatan manusia. Kalau ada yang gagalnya, kita bisa ambil ini nanti akan diminta, akan dikonfirmasi. Ini tinggal dikirimkan aja, mungkin bisa Japri atau apa seperti itu. Yang harus hati-hati itu gini, Pak Denny kan Ya. mengirimkan link Hmm. SAPD di tadi itu SAPD ada di yang 2024. Bitly itu kan, itu Iya, kan iya, masih dalam bentuk RAR iya, iya. ya. Dalam bentuk RAR itu adalah aplikasi yang kosong. Kalau teman-teman udah ngerjain nih di sini, kemudian download simpan di sini, klik kanan ekstrak, maka yang udah terisi itu akan ketimpa dengan yang kosong. Nah, ini yang Oh, harus oke. hati-hati. Kecuali di rename, ya Kang ya? Kecuali yang ini udah di rename. Ya. Contoh Pak Denny ini udah di rename underscore simulasi. Jadi saat diekstrak lagi di sana, ya berarti yang 34-nya ini itu adalah yang masih kosong, yang ada isinya yang ini. Itu dasar aja sih di Ya, dalam ya. pengelolaan data di dalam komputer seperti itu. Kalau ketimpa pasti akan terganti dengan yang masih kosong. Gitu. Kang, kalau misalnya kirim data, ternyata di pengawas itu kan tidak muncul ya. Berarti Ya, mahasiswa itu disuruh untuk membackup data. Nah, sebelum dikirim betul. berarti harus dirarkan dulu ya. Tidak wajib sih. Oh, tidak Tapi kan wajib. kalau ngirim-ngirim folder ini kurang enak. Sama Hmm. filenya cukup besar. Kalau di Iya, RAR iya, biar jadi lebih kecil. Itu iya, aja iya, prinsipnya. iya, iya. Oke, Lebih oke. baik di RAR. Kalau untuk ngirim, Dirar, lihat oke. dari 47 mega, dia hanya jadi 2 Hmm. mega. Kecil. Ini mekanismenya gimana Kang nanti? Apakah dikirim ke apa Kita lihat dulu di hasil aja, Bitly? Pak. Oh, oh gitu. Oke, oke. Lihat dulu hasil. Oke, iya, iya. Dari pengalaman Berarti nanti hampir dipantau di pengawas ya? Dipantau di dari pengawas ya? 100 yang bermasalah mungkin satu atau dua. Iya, iya. Daripada harus upload semuanya, Oke. mendingan menunggu saja kalau menurut saya gitu, Pak. Oke, oke. Menunggu Jadi nanti konfirmasi. ada konfirmasi Kang ya? Kalau misalnya ada Ya, peserta yang memang kirim datanya ya, bermasalah ya? nggak masuk. Iya, Betul. nggak masuk ya? Oke, oke. Jadi nanti pas hari Rabu Kang Yana ini Kang ya, standby ya nanti untuk Rabu apa mengecek. Kamis? Kamis ya, Pak. Rabu, Rabu. Prakteknya Kamis. Untuk ujiannya Rabu. Jadi Selasa itu simulasi untuk ini Pak, untuk sakti. Kemudian Rabunya itu ujian, paginya Ujian tulis dulu kan? iya ujian Rabu teori CAT, kemudian siangnya ujian SAPD. Hari Oh, Rabu langsung Nah, kemudian ya. Kamisnya baru ini Akom Pusat sama sakti Pak. Oke, insya Allah Pak, Rabu Iya. standby. Iya, Rabu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita closing? Silakan. Ada lagi Kang Yana yang mau disampaikan Kang? Sementara sudah Pak Denny. Sementara sudah cukup ya. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan sebelum kita closing. Tidak ada ya. Oke, jadi mudah-mudahan adik-adik paham semua ya terkait dengan urutannya aplikasi SAPD ya dari awal sampai akhir. Nanti rekamannya nanti saya upload di YouTube ya. Insya Allah, jadi mohon ditunggu ya. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang tidak hadir hari ini bisa melihat di YouTube ya. Oke, terima kasih Kang Yana, terima kasih banyak. Pak Hari, barangkali mau ditutup Pak? Oke, Ya, terima kasih. sudah cukup Pak. Ya. Oke, baik.
terima kasih kepada Kang Yana, terima kasih atas bimbingan kepada adik-adik kami para mahasiswa, pada Mas Denny atas pendampingannya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat tadi ya terkait dengan aplikasi ini dapat diterapkan yang terdekat di dalam ujian SAPD di pekan depan dan di dalam pekerjaan nantinya kalau sudah lulus nantinya. Demikian ya. Terima kasih semuanya ya, terutama Kang Yana dan Kang Denny. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, Kang Yana, teman-teman semuanya. Terima Izin, kasih. Pak Denny. Saya Sami-sami. Ya, mari.